ketidakpuasan Belanda terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan Hidayat. Pimpinan Belanda yaitu Jenderal Spoor memberi perintah kepada Van Beek untuk menangkap dan membunuh pimpinan nasional kita yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Jenderal Sudirman. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan dengan cepat mampu menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota meskipun mereka tahu akan ditawan. Sebagai akibat dari keputusan tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta sejumlah menteri lainnya ditawan tentara Belanda. Namun sebelum ditawan, Presiden Soekarno berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Apabila Syarifuddin gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Insinyur Soekarno juga telah memberi wewenang kepada Maramis yang sedang berada di India untuk membentuk pemerintah pelarian atau exile government di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh Dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman seperti timbul semangat baru. Lalu, beliau pergi beserta pengawalnya ke luar kota untuk melaksanakan perang gerilya. Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan Renville di depan Komisi 3 Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan para pemimpin nasional. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksakan Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Sudirman ternyata berhasil mengambil alih Yogyakarta kembali, yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret. Bagi Indonesia, korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi serangan di Bandara Maguwo, pembentukan PDRI di Bukit Tinggi. Bagi Belanda dikecam oleh dunia internasional. Belanda mengeluarkan sebagian anggaran untuk melancarkan agresi ini. Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Belanda, Jenderal Simon Hendrik Spoor dan Jenderal Meyer.